izin hanya sebenarnya mengajak kembali atau mengingatkan, karena sudah setahun atau 2 tahun yang lalu masih Pak Rudi di sini di kabit ini, kita dalam rangka aplikasi atau penerapan pergub, terutama bukan hanya permentan, sudah terbit pergubnya, tapi kita kalau tidak salah belum satu pun atas inisiasi kita kelompok tani yang terbentuk untuk dimitrakan kepada PKS. Padahal itu amanah pergub, malah bukan hanya permentan. Permentan diturunkan pergub lebih kuat lagi. Jadi bagaimana caranya Pak Kabit? Izin kita mungkin perlu digesa. Payung hukum, Pak. Iya, payung hukum sudah ada Pak. Sudah ada, permentannya sudah ada. Tinggal go aja. Action di lapangan seperti apa? Kelompok taninya, swadayanya banyak. Mereka sebetulnya minat sekali, tapi kalau yang kita tangkap dari lapangan, jika tidak ada unsur pemerintahnya yang ikut berbawa ke petani itu, enggan mereka itu Pak. Tapi jika ada unsur pemerintahnya, desa kah, atau camat kah, atau dispun kah, dinas kah, itu mereka antusias gitu loh. Karena memang begitulah masyarakat kita, jika ada unsur pemerintahnya cepat geraknya. Tapi kalau tidak ada, murni kita Apkasindo atau asosiasi lain gerak begitu saja, tidak ada jaminan dalam tanda kutip bagi mereka untuk patuhi itu gitu. Jadi mungkin itu Pak Di tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajak Pak Yunus ikut bergabung di Apkasindo, saya dibagi SDM. Saya tidak banyak komentar, cuman ada tambahan sedikit dari Pak Yunus tadi. Itu sama yang ingin saya sampaikan. Namun yang saya lihat di paparan tadi, saya lihat orang-orang yang ikut di rapat DBS ini itu aja. Namun saya ada evaluasi dari Disput, sehingga mereka itu kenapa yang lain juga pernah ada yang mau ikut. Menurut saya dievaluasi dari jumlah perusahaan yang ada dengan yang ada yang ikut itu nggak fleksibel. Nggak fleksibel. Contoh aja kita rapat seperti sekarang ini. Orang yang datangnya masa ibu-ibunya yang sering datang ya? Jadi maksud saya dari dinas perkebunan harus ada terobosan ke perusahaan mitra kita, perusahaan Nambah mitranya. ya. Jadi kalau memang tidak mempan surat kepala dinas, ya jika perlu difasilitasi oleh gubernur untuk bukan menekan perusahaan mitra kita Pak, sehingga perusahaan itu sulit kan. Mereka itu kadang-kadang gini Pak di kabupaten kota itu, sehingga dia kemana gitu kan. Sedangkan dia di kabupaten, ke bupati, disebut provinsi, jadi bingung. Di tugas kita tupoksi kita tuh disebut provinsi itu dijelaskan secara konkret sama mereka itu mengenai harga TBS ini. Jadi dari evaluasi semenjak saya di sini dulu Pak, sering kita evaluasi ikut, saya juga ikut. Jadi perusahaan itu juga itu tadi Pak, dia bingung. Di sisi lain dia di kabupaten sebagai pemberi izin, di provinsi dianggap ya dipandang sebelah mata tuh Pak. Nah, jadi kalau kita memang masih seperti dulu, coba cari terobosan, jadi tanda tangan Pak Gubernur memanggil mereka yang rapat. Jadi harga ditampilkan di situ, ada argumentasi kita sama dia. Jadi kalau gini kan kita aja Pak, nggak ada yang di tadi yang itu kita nggak tahu apa isinya. Mungkin itu saja tambahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Pak Bupati. Nama saya Izin. Saya posisi sekarang staf khusus Bupati Bidang Perkebunan dan Hilirisasi. Kebetulan kami juga pengen menanggapi yang ini, yang jadi masalah yang sekarang ini kan masalah petani swadaya Pak. Jadi kami berpikir bagaimana kalau petani swadaya ini dilakukan sama seperti yang kalau dikaretkan ada UPBB. Tapi bentuknya kalau UPBB kalau yang sekarang berlaku di Kabupaten Muba maupun Banyuasin atau Sumatera Selatan rata-rata dengan sistem lelang. Tapi kalau UPBB sebenarnya ada dua macam, bisa lelang juga bisa kemitraan. Nah untuk yang sawit ini nanti bentuk semacam itu. Buktinya kalau yang di UPBB ini kan berhasil sekarang bisa mengangkat karet, walaupun harga karet sekarang lagi turun. Nah, jadi nanti kalau bisa kalau ini kemudian kita gabungkan dari beberapa kelompok tani, kemudian
ini kita mitrakan dengan perusahaan dengan sistem ini nanti supaya harga ketika harga turun atau waktu pabrik itu nanti pasokannya penuh, ini tetap harganya juga bisa diikuti. Nah, saya rasa kalau kelapa sudah kemarin kami coba untuk ada UPPK. Nah, kalau sawit bisa juga UPPS berarti. Nah, nanti mungkin bisa dimulai dari provinsi saya rasa yang ini, supaya untuk mengangkat petani swadaya supaya harga sawitnya naik. Masalahnya saya masuk juga swadaya masalahnya. Ya itu yang sawit. Yang kedua, kebetulan Pak Wakil Bupati, saya juga Wakil Ketua Umum Asosiasi PBB Nasional. Nah, kemudian yang kedua seperti tadi Pak Wakil Bupati sampaikan bahwa yang CPO yang kemudian sudah dirubah jadi minyak merah, ini juga bagus Pak. Ini kita sudah ada Pak. Ini yang ada di Sukamaju, ya, Bapak Cupat mesti Banyasin. Ini sawit ini hasil dari PSR Pak. PSR yang kemudian ditampung itu, kemudian dari CPO kemudian dicangkok ke metal legam. Dari metal legam jadi ini jadi AIPO yang digunakan untuk bahan biosolar nanti rencananya. Tapi ini sudah jadi minyak merah yang sebenarnya sudah bisa digunakan untuk minyak goreng. Ini sudah ada Pak sekarang. Dapat supat itu. Di Bapak Supat. Berapa ton itu 1 ton? Kalau kemarin yang metal degamnya ini kan masih disuntikan masih ini Pak. Iya. Lah sebenarnya sudah kemasannya belum ini. Cuman maksudnya itu jumlahnya sudah besar Pak sebenarnya karena itu persiapan yang dipakai untuk bikin biosolar itu rencananya. Nah, ini sudah jalan Pak. Punya perusahaan apa badan usaha milik? Yang ini kalau perusahaan ini punya BSS, kalau pabriknya. Cuma kalau metal legamnya ini kita yang dapat bantuan dari BPDPKS. Iya, yang kemudian kita cangkokkan di situ. Nah, kemudian hasil dari PSR yang ada di Mubas kan yang untuk wilayah Sungai Bening itu masuk di PT BSS.